Ini akan rumit, rame bro, persoalan itu pemberhentian 75 pegawai KPK itu yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu. Rame ini, mungkin akan lebih panjang jalannya, heboh ya. Mengapa begitu ya? Karena campur tangan dari pihak-pihak luar. Saya tidak tahu kenapa Bapak Presiden seolah-olah ikut terpancing membuat pernyataan yang bisa disalah artikan atau memang begitu bahwa Bapak Presiden mengintervensi kepada KPK. Apakah Bapak Presiden mempunyai wewenang untuk mengintervensi kepada KPK yang dianggap sebagai lembaga independen yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar dalam menjalankan tugasnya. Ini kan biasanya Bapak Presiden tidak mudah terpancing dalam wacana-wacana, pemikiran ribut-ribut di dalam media televisi dan sebagainya. Tapi saat ini Bapak Presiden telah membuat pernyataan, apakah ini karena terpancing karena wacana arus ya, politik yang beliau terima, dan bahkan pernyataan Bapak Presiden itu dipakai oleh orang kelompok tertentu untuk menekan pimpinan KPK untuk menghentikan atau membatalkan keputusannya menghentikan status kepegawaian KPK. Bahkan dengan agak lebih heboh karena pimpinan KPK dianggap membangkang terhadap perintah Presiden. Apakah Presiden mempunyai wewenang untuk memerintah kepada pimpinan KPK? Bahkan juga orang-orang tertentu itu juga mendesak Kapolri untuk menarik ketua KPK yang berasal dari Polri, yang kelihatannya juga masih anggota Polri, untuk ditarik kembali menjadi anggota Polri aktif kembali. Jadi dampak dari intervensi dari luar, termasuk dari Presiden, itu akan membuat ramai suasana ini. Dari arus yang sebelumnya arus ya, pembersihan aparatur sipil negara ASN dari orang-orang kelompok-kelompok yang intoleran, yang anti Pancasila, sehingga tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Yang dulu arusnya itu ini, dan sekarang arusnya karena Bapak Presiden ikut membuat pernyataan seolah-olah arus utamanya, narasi utamanya adalah narasi pelemahan KPK. Ini kalau arus yang sebelumnya itu arus untuk membersihkan ASN dari orang-orang intoleran, orang-orang yang anti Pancasila, yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, yang dulu disebut kelompok Taliban yang menyusup di KPK. Sehingga kalau membersihkan dari KPK, dibersihkan dari kelompok intoleran ini, diharapkan justru KPK diperkuat.
Tetapi narasi ini kelihatannya akan melemah oleh karena Presiden membuat pernyataan ini yang memerintahkan untuk memulihkan atau gimana status kepegawaian 75 orang pegawai KPK itu. Tidak tahu kalau dalam teori trias politika, yudikatif, legislatif, eksekutif itu terpisah, yang tidak boleh ikut campur, ya, intervensi satu dengan yang lainnya, ya, terpisah tetapi mandiri, tetapi bersinergi, kira-kira begitu, dalam menjalankan pemerintahan bernegara. Nah, KPK sebagai lembaga independen yang ad hoc ini apakah termasuk, kalau dikategorikan 3 lembaga trias politika tadi, termasuk yang mana? Mungkin ya bingung juga. Kalau dikatakan yudikatif, ya mungkin ada unsur yudikatifnya karena di situ ada peran hakimnya dalam proses pengadilan, ya, bukan dalam proses penyidikan dan sebagainya. Tapi juga ada unsur eksekutif, ya, jaksa itu bagian dari eksekutif. Jadi ya ada unsur eksekutif dan yudikatif dalam proses penegakan hukum di dalam pemberantasan korupsi. Ada juga bagian polisi dalam proses seleksi pimpinan KPK, penyidik dan sebagainya. Tapi bahwa yang jelas KPK adalah lembaga independen yang sebenarnya tidak boleh dicampuri oleh Presiden sekalipun, kecuali dalam proses seleksi pimpinan. Ya, kalau toh dalam proses alih status dari pegawai KPK yang ad hoc kepada ASN, ya mestinya tidak pada level presiden yang sifatnya politis. Mestinya ya levelnya itu level koordinasinya dengan kementerian, ya, entah kementerian aparatur sipil negara atau yang lainnya. Jadi lebih bersifat politis, seolah-olah memperumit, dari nuansa politiknya itu sangat kuat. Bahkan kemarin Novel Baswedan itu sowan ke PGI, kelihatannya minta dukungan kepada PGI. Mereka mengenakan kaos bertulisan yang cenderung provokatif, ya. Tulisannya apa itu? Kelihatannya pokoknya orang yang benar dipecat, kira-kira begitulah, ya. Karena orang benar dipecat, kira-kira gitu. Sehingga narasinya adalah pelemahan KPK. Novel Baswedan diterima oleh ketua PGI, nggak tahu dengan siapa tim yang menerimanya. Tapi saya dengar, saya lihat, saya baca, katanya ketua PGI secara langsung membuat pernyataan untuk meminta bahwa Presiden turun tangan untuk ikut mengatasi usaha-usaha pelemahan KPK. Ya, ini terus menjadi PGI seolah-olah ikut bermanuver dalam politik partisan. Kenapa politik partisan? Karena ini bukan lagi persoalan administrasi, tapi ini persoalan sudah cenderung politik.
orang-orang pegawai-pegawai KPK dulu dalam kasus Novel Baswedan disiram itu ya cenderung membuat mob politik juga. Yang kalau bisa dibaca secara tersirat itu ada tuduhan seolah-olah bahwa presiden itu berada di belakang pelemahan KPK. Termasuk dalam hal kasus penyiraman air keras itu. Sehingga presiden ya turun tangan dulu, ya termasuk ikut membiayai, memberikan solusi dalam pembiayaan pengobatan Novel Baswedan ke Singapura. Karena apa? Karena sudah menjadi isu nasional, isu publik, isu politik yang bisa seolah-olah bisa menggoncang posisi presiden. Nah ini PGI seolah-olah juga bermanuver dalam arus politik ini tadi, sehingga seolah-olah akan menenggelamkan isu penguatan KPK dengan cara pembersihan ASN dari orang-orang, kelompok-kelompok yang intoleran, kelompok-kelompok yang anti Pancasila, kelompok-kelompok yang tidak lolos uji tes wawasan kebangsaan yang disebut Taliban, kelompok yang secara publik disebut kelompok Taliban itu tadi yang menyusup di KPK. Entah benar atau tidak ya nggak tahu, tapi itu sudah menjadi konsumsi publik. Jadi saya juga mempertanyakan mengapa ketua PGI atau PGI-nya sendiri itu justru melakukan seperti itu, bahkan mendorong presiden untuk intervensi lebih jauh. Bahkan saya dengar Sabtunya, Jumatnya Novel datang ke PGI, Sabtunya akan membuat surat, PGI akan membuat surat kepada presiden yang isinya pernyataan untuk presiden turun tangan. Ini tidak biasanya PGI seperti itu, tidak biasanya. Yang nuansanya itu nuansa lebih politik partisan ini. Banyak hal yang mestinya membutuhkan perhatian PGI. Ada isu-isu yang ada di Poso, kasus-kasus yang ada di Papua. Mungkin juga ada persoalan-persoalan yang lainnya yang terkait dengan persoalan gereja, keumatan, yang membutuhkan partisipasi PGI dalam menyelesaikan. Saya tidak tahu setelah dari PGI nanti Novel Baswedan dan CS teman-teman itu akan sowan kepada siapa lagi. Apakah sudah sowan ke MUI? Nggak tahu ya. Apakah yang PGI ini yang pertama? Ke PHDI, ke KWI dan sebagainya enggak. Kalau itu semua ikut mendukung, ya udah akan menjadi rumit. Saya yakin justru netizen akan, masyarakat akan jauh lebih banyak untuk mendukung KPK sebagai arus yang semestinya kita dukung. Ya ini bro, sekedar memberi wawasan, ikut meramaikan ya, persoalan yang sedang hangat. Semoga ikut memberi perspektif yang berbeda, memperlengkapi perspektif yang sudah ada, sehingga
masyarakat mendapatkan wawasan yang lebih utuh dan mengambil sikap yang proporsional. Semoga Tuhan memberkati KPK semakin berdaya, semakin kuat, dan jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara jauh lebih baik ke depannya. Tuhan memberkati.